Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum dasar kimia. Pertama, sebelum memulai materi ini, saya perkenalkan, nama saya Albikar Simbolon, guru bimbel Klinik Jenius. Hari ini kita belajar tentang hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda, hukum gaya rusak atau hukum perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Lavoisier. Hukum Lavoisier. Ada syarat supaya berlaku hukum kekekalan massa, bahwa sistem harus tertutup. Oke, sistem harus tertutup. Nah, apa bunyi hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Zat tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Yang terjadi hanya perubahan. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, tapi berlaku kalau sistemnya tertutup. Kalau sistemnya terbuka, tidak bisa berlaku. Contoh, reaksi A plus B, oke, menghasilkan C plus D. Yang ini disebut sebagai apa? Ini disebut reaktan atau bereaksi. Oke, yang ini namanya apa? Produk atau hasil reaksi. Maka menurut hukum kekekalan massa, massa zat reaktan sebelum reaksi akan sama dengan massa zat produk atau sesudah reaksi. Nah, kalau misalnya contoh ya, pintu dibakar, bisa nggak pintu dibakar dalam keadaan tertutup? Andaikan bisa, pintu dibakar, hasilnya apa? Menghasilkan arang. Apakah ini berlaku hukum kekekalan massa? Kalau terbuka nggak bisa. Coba aja bakar pintu, ditimbang sebelum, setelah dibakar ditimbang lagi, bakal sama atau tidak massanya? Jelas tidak, karena terbuka. Tapi kalau dalam keadaan tertutup, misalnya begini ya, pintu dibakar tanpa oksigen, apa hasilnya? Arang, abu, karbon dioksida, air. Jadi air bisa diperoleh dari hasil pembakaran pintu. Tapi kalau kalian kehabisan air di rumah, jangan bakar pintu, celaka. Nanti kalian nggak punya pintu. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau pintu dibakar itu berarti tambah berubah, akan menghasilkan arang.
CO2 H2O. Kalau ini tertutup, andaikan ini dibuat tertutup, ditimbang massa sebelum dibakar, pintu ditimbang, oksigen ditimbang, massanya berapa? Misalkan X. Lalu hasil pembakarannya arang, abu, CO2, H2O, karena tertutup, maka semua CO2 dan air yang dihasilkan bisa ditimbang lagi semuanya. Massanya Y. Maka menurut hukum keteteran massa zat sebelum dan sesudah reaksi bakal sama, maka X bakal sama dengan Y. Nah itu contoh yang pertama. Nitrogen jika direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan air. Salah, nitrogen tambah hidrogen kok air? Salah. Saya hanya ngetes aja apakah kalian ngantuk atau tidak. Jadi nitrogen tambah hidrogen menghasilkan amonia. Dalam bahasa Inggris disebut amonia. It's great. Jadi nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Kalau ini ditulis dalam bentuk persamaan reaksi, nitrogen itu simbolnya apa? N2, gas. Ditambah dengan hidrogen apa? H2, gas. Menghasilkan amonia apa? NH3, juga gas. Kalau misalnya ini misalkan 14 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 3 gram hidrogen, maka berapa massa amonia yang dihasilkan? Tadi garis bawahi 14 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 3 gram hidrogen menghasilkan amonia. Kata tepat berarti semua bereaksi. Maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Massa sebelum reaksi berapa? Ya betul sekali saudara-saudara, 17. Maka di sini dihasilkan 17 gram amonia. Ini mah perhitungan anak SD kelas 1 juga bisa mengerjakan ini, saudara-saudara. Nah ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalau misalnya besi sebanyak 56 gram, 56 gram besi direaksikan dengan belerang berlebih menghasilkan besi belerang. Besi belerang itu rumusnya FeS sebanyak 88 gram. Oke? Pertanyaannya adalah berapa massa belerang yang dibutuhkan? Ini soal gampang ini saudara-saudara. Coba kita tuliskan bagaimana persamaan reaksinya. Besi, simbolnya apa besi? Ya betul sekali, Fe. Direaksikan dengan belerang. Belerang itu apa? S. Besi itu zat padat, solid. Belerang juga zat padat, solid. Menghasilkan besi belerang, FeS. Ini disebut 56 gram. Oke. Ini berlebih. Kata-kata berlebih tidak bisa diterjemahkan dalam bentuk angka. Jadi gerakan aja. Menghasilkan
besi belerang sebanyak 88 gram. Berapa massa belerang yang dibutuhkan? Ini mah soal sangat mudah, cetek ini. Jadi kalau ini 56 gram, ini berlebih. Walaupun dia berlebih, tapi dia nggak bisa mengkonsumsi lebih dari yang dia butuhkan. Supaya berlaku hukum kekekalan massa, maka massa belerang sama dengan ini ditambah ini sama dengan ini. Berarti massa belerang sama dengan 88 dikurang 56 sama dengan 32. Yes, 32 gram. Itu hukum kekekalan massa. Oke saudara-saudara, siap. Baik, kita lanjutkan hukum kimia, hukum dasar kimia yang kedua. Yang itu adalah hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Proust yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur penyusun senyawa selalu tetap, selalu always, tidak pernah never. Jadi perbandingan massa unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Contoh, dalam senyawa H2O itu disusun oleh unsur hidrogen dan oksigen. Bahwa perbandingan massa hidrogen berbanding oksigen selalu 1:8. Selalu 1:8. Ya. Mau berapa gram massa air? H berbanding O, perbandingan massanya selalu always, tidak pernah never, 1:8. Jadi kalau misalnya dalam senyawa MgO, saudara-saudara, bahwa perbandingan massa magnesium berbanding oksigen selalu 3:2. Itu pasti. Itu sudah dari sananya. Tapi nanti saya akan jelaskan itu dari mana itu 1:8, 3:2 itu bisa nanti saya kasih tahu dari mana. Dalam senyawa FeS besi belerang, bahwa perbandingan massa besi berbanding belerang selalu 7:4. Sekarang saya akan jelaskan angka ini dari mana. Nah, ini H itu massanya 1, ini nomor atomnya 1. O itu massanya 16, nomor atomnya 8. Mg itu massanya 24, nomor atomnya 12. Fe itu besi, massanya 56, nomor atomnya 26. Dan belerang massanya 32, nomor atomnya 16. Saya akan membuktikan H/O itu 1:8 dari mana? Caranya begini. Massa H berbanding O adalah hanya ada berapa? Yes, 2 kali 1 berbanding O-nya ada berapa? 1 kali 16. Hasilnya 2 kali 1 sampai sekarang masih 2. 1 kali 16, 16. Disederhanakan bagi 2. Yes, 1:8. Begitu saudara-saudara. Coba yang MgO. Mg berbanding O sama dengan, oke? Mg-nya ada berapa? 1 kali Mg. Yes, 24 berbanding MgO 1 dikali oksigen, saudara-saudara, 16. Hasilnya 24 berbanding 16
Disederhanakan, dibagi 8, hasilnya 3/2. Demikian seterusnya. Mantap. Oke, sekarang saya akan buat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Yes, jika dalam senyawa H2O perbandingan massa H berbanding massa O sama dengan 1/8. The question is, tentukanlah A, berapa massa H2O jika 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, dan tentukan berapa massa zat yang sisa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini saya ganti 2 gram. Jika 4,5 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, berapa massa air yang terbentuk dan berapa massa zat yang sisa? Begini soalnya, saudara-saudara. Sekarang kita eksekusi, kita selesaikan secara jantan dan betina. Tentu tidak hanya jantan saja, secara betina juga, saudara-saudara. Oke, kita jawab yang pertama. Hidrogen. Nah, kalau kita mengerjakan soal seperti ini, hukum perbandingan tetap, tidak boleh melupakan hukum yang pertama, hukum kekekalan massa. Jadi soal yang berkorelasi, yang berkaitan dengan hukum perbandingan tetap akan kita hubungkan dengan hukum dasar yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, sekarang kita eksekusi yang A. Hidrogen, oke, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan H2O. Nah, di sini nggak perlu disetarakan, saudara-saudara. Nanti ada disetarakan. Ini mah ditulis hidrogen tambah oksigen juga boleh, menghasilkan air, nggak apa-apa. Boleh saja. Nah, hidrogen berbanding oksigen pasti 1/8. Kalau hidrogennya 2 gram, oke, ini 16 gram, berapa massa air? Saudara-saudara, jangan langsung menjumlahkan, mentang-mentang mengingat hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Maka kalau ini 2, ini 16, langsung di sini 18. Kadang betul, kadang salah. Nah, kita cek. Kalau sudah ada angka seperti ini, nggak boleh langsung dijumlahkan. Nah, caranya begini. Bandingkan dulu. Hidrogen banding oksigen harus 1/8. Itu selalu, always. Tidak pernah never. Karena itu because. H berbanding O harus 1/8. Kalau H berbanding O harus 1/8. Kalau 2 gram hidrogen, 16 gram hidrogen, apakah itu 1/8? Mikir. Yes, right. Jadi 1/8. Ini kan 2/16. 1/8. Udah, ini langsung aja jumlahkan. Kalau angka massa, angka bandingnya sama dengan data yang ada disajikan di soal, maka ini langsung jumlahkan aja 18 gram. Ini soal termudah dalam sejarah peradaban manusia, saudara-saudara. Atau cara gampangnya begini.
masing-masing, jika massa masing-masing dibagi dengan angka bandingnya, hasilnya sama, itu artinya zatnya habis, tidak ada yang bersisa. There is no left. Jadi caranya massa per angka banding. Massa hidrogen 2, angka bandingnya 1. Massa oksigen 16, angka bandingnya 8. 2 dibagi 1, Y 2. 16 dibagi 8, 2. Hasilnya sama kan? Kalau hasilnya sama, itu artinya sebanding. Jadi langsung aja habis reaksi. Berarti 2 tambah 16, 18 gram. Yang B, nah ini berbeda saudara-saudara. Yang B, jika 4,5 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, berapa massa air dan berapa massa zat sisa? Dan buktikan bahwa di sini berlaku hukum kekekalan massa, bro. Mari kita eksekusi. Jadi hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O. Ya, angka bandingnya selalu 1:8, selalu always, tidak pernah never. Karena itu because 1/8. Oke? Ini 4,5 gram. Yang ini 16 gram. Apakah 4,5 dengan 16 gram sebanding dengan 1:8? Atau tadi caranya tadi adalah massa per angka banding? Kalau sama, habis. Kalau tidak sama, 4,5 dibagi 1, apakah sama dengan 16 dibagi 8? Jelas tidak sama. Maka mana yang terkecil, itulah yang habis. Ini penting saudara-saudara. Mana angkanya yang lebih kecil? 4,5 dibagi 1 dengan 16 dibagi 8, yang lebih kecil yang mana? 2. 16 dibagi 8 lebih kecil dari 4,5 dibagi 1. Itu artinya oksigen habis. Berarti ini ada zat yang sisa. Ini. Oke? Maka kita bisa tulis mula-mula bereaksi. Ini reaksi, ya. Ini sisa. Lebih kecil dari 4,5/1. Itu yang habis. Berarti ini completely react. Yang ini habis. Maka ini 16 gram habis. Kalau habis artinya sisanya 0. Ini habis nggak? Enggak. Berapa yang bereaksi? Misalkan X. Maka sesuai dengan hukumnya tadi bahwa massa H berbanding O harus 1:8. H-nya X berbanding bagi oksigen 16 sama dengan 1:8. Tadinya begini, kita buat dalam bentuk seperti ini saudara-saudara, supaya anak SD jadi mengerti caranya. Saudara-saudara, kalikan silang saudara-saudara. 18X sama dengan 16, jadi X sama dengan 2 gram. Ternyata saudara-saudara, hidrogen yang tersedia 4,5 gram, yang bereaksi cuma 2 gram. Berarti masih ada sisa berapa saudara?
ini dikurang ini sama dengan 2,5 gram. Sebelum bereaksi, saudara-saudara, massa hidrogen dan oksigen 4,5 ditambah 16. Massa mula-mula 4,5 tambah 16 sama dengan 20,5 gram. Massa sesudah reaksi adalah yang terbentuk ditambah yang sisa. Yang terbentuk berapa? Kalau hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram, ini dijumlahkan, ini 18 gram. Massa sesudah reaksi yang terbentuk 18 gram ditambah yang sisa 2,5 gram. Berarti totalnya 20,5 gram. Jadi terbukti saudara-saudara bahwa massa sebelum reaksi dengan massa sesudah bereaksi selalu always, tidak pernah